Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu remaja Jemaat Badi Pamai Maros. Nah, untuk itu yang akan mendampingi adik-adik untuk melaksanakan ibadah pada pagi hari ini yaitu Kakak Ririn dan Kakak Ria sebagai pembawa firman Tuhan. Meskipun kita masih beribadah di rumah, namun biarlah hal itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Untuk itu, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kakak mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri, dan dengan penuh sukacita, kita mau memuji Tuhan dengan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelum itu ya Tuhan, sebelum kami memasuki kehadirat-Mu yang kudus, urapilah kami dengan rahmat-Mu, agar seluruh hati dan pikiran kami boleh tertuju hanya kepadamu. Hadirlah Engkau Tuhan sepanjang ibadah kami ini hingga pada akhirnya. Amin. Nah, sesaat lagi kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab. Untuk itu, kakak ajak adik-adik untuk memuliakan Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Alkitab kita masih kita buka. Sebelum itu kita akan satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu. Berikan kami Tuhan fokus, konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Tuhan hamba yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa, sertai hamba Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak ulang lagi.
Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dengan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Adik-adik, ada sebuah bukit yang cukup tinggi dan lumayan luas. Pasirnya lembut, berwarna putih, agak kehitaman. Nah, saat liburan, Tommy dan teman-temannya senang sekali berkesempatan untuk pergi ke bukit pasir itu. Teman-teman Tommy ingin mendaki naik ke atas. Kata teman-teman Tommy, ayo naik Tommy. Nah, Tommy pun berkata, aduh, aku takut kalau nanti haus dan tidak ada minuman. Temannya berkata, tidak kok, sebentar saja kita akan naik. Nah, kalau adik-adik ada di sana, kira-kira adik-adik ikut tidak dengan teman-temannya? Ya, pasti ikut kan untuk seru-seru. Akhirnya Tommy pun ikut. Ketika Tommy dan teman-temannya berada di atas bukit pasir itu, mereka melihat pemandangan pasir yang lembut. Mereka berjalan terus dan akhirnya bertemu banyak pohon-pohon yang daunnya rimbun, lebat, buahnya banyak. Teman-teman Tommy pun langsung berlari dan berteduh di bawah pohon yang rimbun tersebut. Dan mereka pun berkata, wah enak ya, sejuk sekali di bawah pohon ini. Kalau adik-adik ke sana, adik-adik pasti akan pergi dan berteduh di bawah pohon itu. Dan Tommy pun juga ikut duduk berteduh bersama dengan teman-temannya. Ternyata adik-adik, di balik pasir yang panas itu ada pepohonan yang subur. Nah, kita bisa bertanya, kok bisa ya di pasir yang belantara yang panas itu banyak pohon-pohon yang tumbuh dekat padang pasir itu? Ternyata Tommy pun melihat bahwa di dekat padang pasir itu ada danau. Teman-temannya pun langsung berlari menuju ke danau itu, bermain air. Nah, kalau adik-adik di sana, pasti juga kita akan ikut main di air tersebut. Nah, Tommy pun juga bersama dengan teman-temannya menuju ke danau itu. Ternyata airnya sangat sejuk. Pasti pohon itu hidup dan tumbuh subur karena mendapatkan air dari danau yang sejuk tersebut. Ternyata ketika Tommy melihat pohon-pohon yang subur di padang pasir, di tempat yang berjauhan, yang jauh dari danau tersebut, Tommy juga melihat ada satu pohon yang hidup sendirian jauh dari danau. Namun bedanya, pohon itu tidak memiliki buah dan daun-daunnya kering serta tidak subur. Kira-kira kenapa ya pohon itu bisa tidak subur dan daun-daunnya kering? Ada dua pohon yang kita fokuskan pada hari ini adik-adik. Nah, kira-kira apa perbedaan dari kedua pohon tersebut? Ini adalah pohon yang pertama dilihat oleh Tommy dan teman-temannya, pohon yang sejuk, pohon yang daunnya rimbun. Dan yang kedua ini adalah pohon yang daunnya kering, yang tidak memiliki buah. Nah, ketika kita mengamati kedua pohon ini, ternyata perbedaannya itu kita lihat di dalamnya, di bawahnya.
di bawah tanah, yaitu akarnya. Nah, pohon yang subur, akarnya terhubung dengan air sungai. Dengan begitu, akarnya mendapatkan air yang cukup. Air inilah yang menjadi makanan untuk pohon, sehingga pohon yang pertama tadi dilihat oleh Tommy dapat berbuah dan subur. Nah, bagaimana dengan pohon yang satu lagi? Ternyata pohon yang satu itu tidak mendapatkan air yang cukup, sehingga daunnya kering dan tidak berbuah. Dan kita lihat dari sekitarnya, di sekitar tanahnya itu kering dan tandus. Nah, adik-adik, dalam kitab Mazmur ini juga dituliskan perbedaan antara orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, orang yang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan, suka membaca firman Tuhan, yang disamakan dengan pohon yang dekat dengan aliran air tadi, pohon yang dekat dengan danau. Jadi, orang yang benar ketika menghadapi kesulitan dan masalah, mereka tetap bersemangat dan selalu tersenyum. Contohnya, ketika mereka mendapatkan nilai yang jelek, walaupun sudah belajar dengan rajin, tetapi mereka tidak marah dan mereka tidak mengeluh. Mereka tetap semangat belajar. Ketika sakit pun, mereka tetap tersenyum dan memuji nama Tuhan. Dan ketika mereka tanpa sengaja disakiti oleh temannya, mereka tidak membalas dengan kejahatan, melainkan mereka memaafkan temannya tersebut. Nah, itulah hidup orang yang benar. Hatinya senantiasa berbahagia dalam susah maupun senang. Karena apa? Karena firman Tuhan yang mengisi hati mereka. Nah, sebaliknya, dengan orang yang berdosa, orang yang tidak benar, atau orang yang fasik, ketika mendapatkan nilai yang tidak bagus atau nilai yang jelek, mereka tidak terima. Mereka menyalahkan orang lain, mereka mengeluh. Ketika mereka sakit, mereka marah dan mereka kecewa kepada Tuhan. Ketika mereka disakiti, mereka ingin membalasnya juga. Nah, adik-adik, untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi orang yang benar. Nah, orang yang benar adalah orang yang rajin dan tekun membaca firman Tuhan, yang rajin berdoa, rajin ikut sekolah minggu, menuruti perintah firman Tuhan, taat sama orang tua, rajin membantu orang tua, selalu tersenyum, selalu bersyukur, walaupun kita menghadapi kesulitan. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan pada hari ini, ayo kita rajin dan tekun untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu remaja yang dikasihi oleh Tuhan, dari tadi kita sudah menyimak akan cerita Alkitab. Nah, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan menurut kerelaan hati kita. Sambil persembahan dibawakan, kita memuji Tuhan dengan pujian, "Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan." Adik-adik, kita akan doa syafaat yang diikuti dengan doa persembahan
dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita persiapkan hati kita, kita lipat tangan kita, dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas minggu yang telah kami jalani Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa, dalam aktivitas kami Tuhan selama seminggu ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan segala aktivitas yang akan kami jalani Tuhan seminggu yang ke depan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat orang tua kami yang senantiasa membimbing dan menjaga kami ya Bapa. Engkau berkati Tuhan dalam pekerjaannya, dalam tugas dan tanggung jawabnya, dalam pelayanannya. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawabnya Tuhan sebagai siswa yang melaksanakan tugas belajar, studi di rumah secara online. Engkau berkati Tuhan, baik itu adik-adik yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, baik itu ulangan harian, ulangan semester ya Bapak, Engkau berkati Tuhan adik-adik. Ya Bapak, kami juga berdoa buat adik-adik yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan kesembuhan ya Bapak dari makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik yang telah berulang tahun selama seminggu yang telah berlalu ini Tuhan, lewat pertambahan usia 1 tahun Engkau berikan kepada adik-adik. Tuhan, Engkau berkati ya Bapa di usia yang baru ini menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini ya Bapa, kami juga berdoa buat kondisi yang dialami oleh bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia selama pandemi COVID-19. Engkau berkati Tuhan pemerintah kami ya Bapa dalam upaya untuk menemukan dan solusi untuk COVID-19 ini ya Bapak. Engkau berkati juga Tuhan tenaga medis ya Bapak sebagai garda terdepan. Engkau berkati Tuhan juga aparat keamanan ya Bapak yang turut serta dalam menangani masalah pandemi ini. Engkau berkati juga Tuhan buat kami semua ya Bapak selaku masyarakat untuk sadar diri Tuhan, menjaga kesehatan dan jaga jarak. Ya Bapak, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa ya Bapak buat guru sekolah minggu yang senantiasa memberikan diri untuk melayani Engkau ya Bapa tiap hari minggu dalam ibadah online ini. Engkau berkati Tuhan dalam tugas dan tanggung jawabnya, pelayanannya Bapa, dan komitmennya Tuhan untuk terus melayani Engkau ya Bapa lewat pembelajaran dan bimbingan kepada anak sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus Kristus, kami juga telah mengumpulkan persembahan Tuhan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan atas begitu besarnya kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami Tuhan masing-masing ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati ya Bapa persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk pelayanan-Mu ya Bapa di sekolah minggu remaja lingkup GKSS maupun di luar GKSS. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama secara demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian Kasih Yesus, Indah Oh Indah. Kasih Yesus, indah, indah, 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 oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah
Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hingga boleh selesai. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami selama seminggu ke depan bersama dengan keluarga kami. Ya Tuhan, lindungi kami, jauhkan kami dari yang jahat, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun memberkati kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selesailah ibadah sekolah minggu remaja kita pada pagi hari ini. Senantiasa menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Sampai jumpa di pekan berikutnya.